Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre crime thriller, berjudul Andhadhun, yang rilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang pianis yang berpura-pura buta untuk karirnya. Hingga suatu hari, ia secara tak sengaja menjadi saksi mata sebuah pembunuhan seorang aktor ternama India. Kejadian itu pun membuat hidupnya terjerat konflik dan bahaya yang semakin rumit, hingga ia benar-benar menjadi buta secara permanen. Nah, pastinya penasaran bukan? Yuk, pantengin alur cerita film Andhadhun. Film diawali dengan adegan seorang pria yang sedang berburu seekor kelinci di kebunnya itu. Pria tersebut pun menunggu kelinci hingga sampai di pinggir jalan, dan saat pria tersebut menembak, tiba-tiba saja terdengar ada suara mobil yang mengalami kecelakaan dari kejauhan. Adegan lalu berpindah, memperlihatkan seorang pianis buta bernama Akash yang sedang bermain piano dengan handal di kediamannya. Akash hanya tinggal bersama kucing peliharaannya di rumahnya itu. Selesai bermain piano, Akash yang sedang berjalan keluar dari rumahnya diisengi oleh anak tetangganya yang bernama Bandu. Setelah itu, Akash pun langsung memarahinya dan meminta ia untuk membantunya memanggilkan bajai. Pemberhentian pertamanya yaitu pergi ke tempat ibadah, setelah itu ia pun pergi bercukur, menemui kenalannya yang membuka toko musik untuk mengobrol sebentar, lalu makan di tempat langganannya terlebih dahulu, sebelum ia kembali pulang ke rumah. Diketahui Akash sebentar lagi akan mengikuti kompetisi di London, sehingga ia berjalan-jalan mencari inspirasi untuk lagu pianonya. Adegan lalu berpindah ke kota lain, di sebuah apartemen mewah yang ditinggali oleh sepasang suami istri, yang bernama Pramod Sinsha dan juga Simi. Diketahui Pramod adalah aktor terkenal dulunya, sedangkan Simi kini sedang merintis karirnya menjadi artis, dibantu oleh Pramod. Pramod sendiri mempunyai seorang putri bernama Dani, dari pernikahan sebelumnya, dan baru menikah lagi dengan Simi 3 tahun lalu. Setelah itu, tampak seorang wanita bernama Sophie, yang sedang marah-marah dengan mobil di sebelahnya. Saat lampunya sudah hijau, Sophie yang sedang tidak fokus, malah tidak sengaja menabrak Akash yang sedang menyeberang. Dan sebagai permintaan maafnya, ia pun mentraktir Akash segelas kopi di kafe dekat sana. Sembari mengobrol, Akash pun berkata bahwa ia adalah seorang pemain piano. Mendengar hal tersebut, Sophie pun langsung membawanya ke restoran milik ayahnya, yang bernama Franco. Tampak Franco yang terpukau dengan permainan piano Akash, sehingga ia langsung memintanya untuk bermain di restorannya setiap malam. Ketika dalam perjalanan pulang, Sophie pun bertanya apa penyebab ia bisa menjadi buta. Akash pun bercerita bahwa matanya terkena pukulan bola kriket pada saat ia berumur 14 tahun. Sesampainya di rumahnya, Akash pun menawarkan Sophie untuk minum kopi terlebih dahulu. Namun karena sedang sibuk, Sophie pun hanya mengatakan bahwa ia akan menjemputnya jam 5 sore nanti. Setelah Sophie pergi, akhirnya diketahui bahwa Akash ternyata tidak buta, dan hanya memakai soft lens saja selama ini, agar terlihat seperti orang buta. Alasannya sendiri yaitu untuk membantunya pendengarannya, agar menjadi lebih peka, dan lebih bisa fokus untuk mencari inspirasi. Jam 5 pun akhirnya tiba, kali ini Akash memutuskan untuk tidak memakai soft lens-nya, agar ia bisa melihat wajah Sophie secara langsung. Setelah itu, Akash pun tampil di restoran Franco, dan di sana ada Pramod yang juga sedang makan malam. Saat Pramod sedang memuji pertunjukannya, ternyata Akash juga adalah fans dari Pramod, dan mereka pun berakhir dengan foto bersama di sana, serta Pramod yang memberikan tip yang cukup banyak untuknya. Sesampainya di rumah, tampak Bandu yang melihat Akash yang bisa mengambil kacamatanya dengan sangat lancar. Keesokan harinya, tampak Akash yang datang lebih cepat ke restoran Sophie, dengan alasan ingin latihan terlebih dahulu, sebelum ia tampil nanti malam. Sejak saat itu, hubungannya dengan Sophie pun menjadi semakin dekat. Di beberapa kesempatan, karena sudah terlalu nyaman, Akash pun hampir lupa bahwa kalau ia sedang berpura-pura buta,
Namun untung saja, Sophie tidak curiga akan hal tersebut. Nama Akash pun semakin dikenal sejak ia tampil di restoran milik Franco. Dan juga semakin banyak pengunjung yang datang untuk menonton penampilannya itu, termasuk Pramod. Hingga suatu hari, Pramod memintanya untuk melakukan konser pribadi untuk merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Simi. Di apartemennya esok hari, tentu saja dengan bayaran yang sepadan. Sesampainya di rumah, Pramod pun mengatakan kepada Simi bahwa ia ada keluar kota besok karena urusan kerjaan, yang sebenarnya agar ia bisa memberikan surprise untuk Simi. Karena malam itu sedang turun hujan, Sophie pun terpaksa berteduh terlebih dahulu di kontrakan Akash, dan mereka pun minum-minum sambil mengobrol bersama. Sophie lalu menemukan penutup mata Akash, sehingga Akash beralasan bahwa ia menggunakan penutup mata itu agar tidurnya bisa lebih nyenyak. Sophie pun mencoba memakainya, karena ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang buta. Keesokan paginya, tampak Sophie yang membuat kekacauan di dapurnya, karena mencoba memasak sarapan untuk dengan mata tertutup. Siang harinya, Akash pun berangkat ke apartemen Pramod, sesuai dengan janjinya semalam. Sesampainya di kamar Pramod, Akash pun mengucapkan selamat kepada Simi atas hari jadi pernikahan mereka. Namun tampak Simi yang kebingungan ketika Akash mengatakan bahwa Pramod memintanya untuk bermain piano di sana. Awalnya Simi berniat untuk mengusir Akash dari sana, meskipun ia sudah mengatakan bahwa suaminya ingin memberi surprise untuknya. Namun karena tetangga seberang kamarnya tiba-tiba keluar, Simi pun terpaksa membiarkan Akash masuk dan menelepon Pramod untuk memastikan hal tersebut. Ia pun berkata bahwa Pramod akan kembali 10 menit lagi. Simi kemudian bertanya kepada Akash, apakah ia benar-benar 100% buta? Akash pun menjawab ia memang buta, karena dihantam bola kriket pada saat umur 14 tahun. Setelah itu, ia pun meminta Akash memainkan sebuah lagu untuknya. Hingga tak lama setelah itu, permainannya tersebut tiba-tiba berhenti, karena ia melihat ada penampakan sebuah kaki di depannya itu. Akash lalu meminta Simi mengantarnya ke kamar mandi, karena ingin buang air. Saat sedang buang air, tanpa disangka-sangka, ternyata ada seorang pria yang memegang pistol bersembunyi di sana. Dan ketika kembali, ternyata mayat tersebut adalah Pramod yang sudah ditembak mati oleh pria tersebut. Akhirnya diketahui bahwa pria tersebut adalah selingkuhan Simi, yang kebetulan datang karena mengira bahwa Pramod benar-benar pergi keluar kota untuk bekerja. Sembari bermain piano, tampak Simi dan selingkuhannya itu yang membereskan kekacauan di sana, serta memasukkan mayat Pramod ke sebuah koper untuk dibuang. Sebelum keluar, Simi pun masih sempat-sempatnya mengambil jam tangan mewah dan juga cincin dari mayat Pramod. Setelah itu, Simi pun berpura-pura membunyikan bel seolah-olah Pramod sudah kembali. Setelah itu, Simi pun menyetel rekaman suara Pramod agar Akash tidak merasa curiga. Simi lalu membuat skenario seolah-olah Pramod harus keluar, agar selingkuhannya tersebut bisa pergi dari sana sambil membawa kopernya. Akash pun melanjutkan permainannya, sedangkan Simi hanya bisa menangis di sofanya. Tak lama setelah itu, Simi pun berkata bahwa Pramod akan pulang terlambat, sehingga ia pun menyuruh Akash untuk pulang saja. Saat Akash sedang duduk-duduk di pinggir jalan, ia tiba-tiba disuruh oleh seorang ibu-ibu untuk memilih salah satu lotre untuk bapak-bapak di sebelahnya. Setelah itu ibunya tersebut memanggilkan bajai untuk Akash, dan ia pun langsung berangkat ke kantor polisi. Ketika Akash hendak melaporkan insiden pembunuhan tadi, tiba-tiba saja selingkuhannya Simi tadi muncul, yang ternyata adalah kepala polisi di sana, bernama Manu. Akash pun langsung mengalihkan topik, dengan mengatakan bahwa kucing di rumahnya itu dibunuh oleh tetangganya, Bandu. Manu yang sudah curiga dengan Akash, langsung menawarkan diri untuk mengantarnya pulang,
sekaligus untuk mengecek tetangganya itu. Namun di tengah jalan, Manu tiba-tiba didatangi oleh istrinya, yang sudah menunggunya selama 1,5 jam, dan tidak bisa menghubunginya. Manu pun beralasan sedang mengurus kasus penting, dan segera pergi dari sana. Sesampainya di rumah Akash, ia pun langsung mengecek apakah Akash benar-benar buta atau tidak. Setelah mencoba berbagai cara, akhirnya Manu percaya dan langsung pergi dari sana. Malam harinya, tampak Simi yang mendatangi restoran Sophie. Ia pun berpura-pura berakting, seolah-olah suaminya tidak bisa dihubungi, dan langsung pergi dari sana. Keesokan paginya, mayat Pramod pun akhirnya ditemukan di sebuah sungai. Simi pun langsung diwawancarai, dan ia mengatakan bahwa suaminya sempat pergi membawa 10 juta rupiah untuk membeli tanah, namun setelah itu ia tidak pernah kembali lagi. Jam tangan Pramod juga sengaja ditaruh di salah satu toilet, agar mereka bisa memiliki tersangka baru. Keesokan harinya, Manu pun memanggil Dani, Simi, dan juga Akash untuk dimintai keterangan. Akash sempat membayangkan untuk mengaku bahwa Simi dan Manu adalah pembunuhnya. Namun ia urungkan niat tersebut karena resikonya sangat tinggi. Setelah itu, Akash pun datang ke pemakaman Pramod, disusul oleh pidato dari Simi, yang berpura-pura sedih atas kematian suaminya itu. Setelah acaranya selesai, tetangganya Simi yang melihat Akash di sana, akhirnya sadar bahwa Simi berbohong di pidatonya. Tetangganya itu pun langsung mendatangi salah satu polisi di sana dan mengatakan bahwa ada seorang pria yang datang ke rumahnya sebelum Pramod sampai, lalu kemudian disusul oleh Akash. Tetangganya tersebut menegaskan bahwa pria tersebut berbadan kekar seperti binaraga, namun ia tidak tahu siapa pria tersebut, sehingga tetangganya itu menyuruh polisi tersebut untuk menanyakan kepada Simi langsung. Namun tentu saja Simi langsung membantah dan mengatakan bahwa itu hanyalah seorang tukang pizza. Setelah itu, ketika sedang di rumah Manu, tampak istrinya yang menyarankan tetangganya Simi untuk membuat sketsa wajah si pelaku, agar penjahat tersebut bisa langsung ditangkap. Mendengar hal tersebut, Manu pun langsung dari sana untuk mengabari Simi. Lalu tampak Akash yang hendak pergi ke rumah Simi, karena Dani memintanya membantu membuatkan lagu untuk ayahnya. Lalu tampak Simi yang menyuruh Dani untuk membeli obat sakit kepala. Dan setelah itu, Simi pun langsung mendatangi rumah tetangganya untuk meminta obat. Sesampainya di apartemen Simi, Akash pun dikejutkan dengan pemandangan Simi yang dengan sengaja melempar tetangganya itu dari balkon apartemennya. Akash pun langsung kembali ke rumahnya, dan kebetulan sekali ada Bandu yang merekam aksi Akash yang tampak normal, alias tidak buta sama sekali. Tak lama setelah itu, Simi pun mendatangi rumah Akash, karena ia sendiri sudah curiga bahwa Akash sebenarnya tidak buta. Ia pun menyuruh Akash membuat kopi, dan hendak mengejutkannya, namun hal tersebut sama sekali tak berhasil. Setelah itu, ia pun menuangkan sebuah cairan, dan lagi-lagi, Akash pun berpura-pura menyenggol gelasnya itu, yang membuat Simi yakin bahwa ia benar-benar tidak buta. Setelah itu, ia pun langsung menyuruh Akash untuk berhenti berpura-pura. Namun ternyata pistol tersebut hanyalah pistol mainan. Akash pun berjanji kepada Simi bahwa ia tidak akan membocorkan rahasianya, karena ia juga sedang fokus untuk ikut lomba di London, serta tidak ada yang mengetahui bahwa ia hanya berpura-pura buta selama ini. Namun ternyata, Simi sudah mencampurkan kuenya tersebut dengan sebuah obat, yang membuat Akash langsung pingsan seketika. Tak lama setelah itu, Sophie pun datang untuk menemui Akash, namun ia malah bertemu Simi, yang membuatnya mengira bahwa Akash selama ini menghindarinya karena berselingkuh. Malam harinya, ketika Akash terbangun, ia pun kini benar-benar menjadi buta,
akibat obat yang dimasukkan Simi sebelumnya. Akash pun langsung mengancam Simi bahwa ia akan melaporkannya kepada polisi. Namun Simi mengatakan bahwa tidak akan ada yang percaya dengannya, karena kini ia sudah buta beneran. Simi pun pergi meninggalkannya, namun sebelum itu, ia meminta ponsel milik Bandu, dan langsung menghapus video dari ponselnya itu. Sophie pun langsung menelepon Akash, dan mengatakan bahwa ia sangat kecewa karena dirinya sudah berbohong kepadanya selama ini, sehingga ia pun langsung meminta putus kepada Akash di saat itu juga. Setelah itu, Akash yang hendak pergi, tiba-tiba saja diserang oleh Manu, namun untungnya ia berhasil kabur setelah melompat dari jendela kamarnya, dan berjalan hingga ke jalan raya. Saat Manu hendak mengejarnya, Akash tiba-tiba saja sudah menghilang dari sana. Keesokan paginya, Akash pun terbangun di sebuah klinik, dibawa oleh ibu penjual lotre, dan supir bajai kemarin. Saat Akash meminta dokter tersebut untuk mencarikan dokter mata, dokternya tersebut mengatakan bahwa dokter spesialis mata akan datang nanti, malam jam 7, dan meminta Akash untuk makan dan beristirahat dulu. Malam harinya, ternyata ibu penjual lotre dan tukang bajai tersebut adalah komplotan si dokter. Dokter tersebut berniat mengambil 2 ginjal Akash untuk dijual, lalu setelah itu ia akan dibuang ke rel kereta api agar mayatnya tersebut tidak bisa diidentifikasi. Ketika Akash hendak dioperasi, dokter tersebut tidak sengaja mengatakan di telepon bahwa ia hendak melakukan operasi dan tidak ingin diganggu. Mendengar hal tersebut, Akash pun langsung memberontak dan mengatakan bahwa ia akan memberi mereka uang 100.000 rupiah. Ia juga bersumpah atas tato dewa yang ada di tangan ibu penjual lotre tersebut. Mendengar hal tersebut, mereka pun tidak jadi mengoperasi Akash. Esok paginya, mengetahui bahwa mereka menganggapnya sebagai orang yang spesial, Akash pun langsung menyebutkan ciri-ciri dari mereka bertiga, sehingga mereka pun akhirnya percaya bahwa Akash adalah orang yang spesial. Keesokan paginya, saat Simi baru saja pulang, ia tiba-tiba saja melihat Akash sudah berada di rumahnya untuk mengajari Dani bermain piano. Setelah itu, Simi pun menawarkan Akash untuk mengantarnya kembali. Namun sebelum itu, Simi menelepon Manu terlebih dahulu. Manu pun menyuruh Simi untuk membawa Akash ke daerah hutan, agar ia bisa langsung mengubur Akash di sana. Di perjalanan, Akash pun meminta uang sebesar 1 juta rupiah kepada Simi, agar ia bisa melakukan operasi transplantasi kornea mata. Lalu setelah itu ia akan pergi ke London, meninggalkan mereka. Namun tentu saja Simi tidak mengiyakan permintaannya itu. Di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba saja dihadang oleh komplotan Akash, dan mereka pun langsung menyekap Simi. Malam harinya, Akash pun menelepon istri Manu dan mengaku sebagai detektif yang disewa oleh Pramod untuk mengintai istrinya, yang ternyata berselingkuh dengan Manu selama ini. Akash lalu meminta tebusan sebesar 10 juta rupiah, agar ia tidak melaporkan hal tersebut kepada media. Istrinya tersebut pun langsung marah besar dan hendak menembak Manu. Namun Manu beralasan bahwa ia dijebak oleh Simi dan tidak pernah berniat untuk selingkuh darinya. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba saja mereka mendapatkan laporan berita bahwa Simi sudah bunuh diri di tempat yang sama dengan mayat Pramod ditemukan. Namun, yang sebenarnya terjadi yaitu Simi disekap dan dibawa ke klinik untuk diambil kornea matanya jika golongan darahnya cocok dengan Akash. Setelah itu, Akash pun memancing Simi untuk mengaku bahwa ialah yang sudah membunuh tetangganya dan juga berkomplotan dengan Manu untuk membunuh suaminya. Pengakuannya tersebut lalu direkam untuk dijadikan barang bukti. Keesokan paginya, mereka bertiga pun meminta Manu untuk mengantar uang tebusannya. Namun ternyata, Akash malah dikhianati dan diikat di tempat Simi disekap juga. Karena Simi merasa bahwa Manu pasti akan membunuh mereka,
Simi pun mengajak Akash bekerja sama untuk kabur dari sana. Tampak Manu yang akhirnya sampai di tempat yang sudah disepakati. Ia pun menaruh uangnya di dalam lift dan langsung naik melalui tangga darurat di sana. Setelah menembaki tukang bajai itu, Manu pun berniat lari ke basement melalui lift untuk mengejar ibu penjual lotre. Namun sayangnya, ia malah terjebak di dalam lift. Di tempat Akash, tampak Simi yang berhasil terbebas dan hendak membunuh dokter yang akan mengambil kornea matanya. Untung saja Akash berhasil menahannya, dan Simi pun langsung dibius lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Ternyata dokter tersebut berniat untuk menjual organ Simi seharga 60 juta dolar, dan dengan uang tersebut, Akash juga bisa mendapatkan kornea mata baru. Namun sayangnya, Akash tidak setuju jika harus membunuh Simi, agar ia bisa mendapatkan kornea mata baru. 2 tahun setelahnya, terlihat Sophie yang sedang liburan di kota Eropa, dan bertemu dengan Akash yang sedang tampil di sana. Tampak Akash masih memakai kacamata, yang artinya dirinya masih buta. Setelah itu, Akash pun mengajak Sophie ke sebuah kafe untuk minum kopi dan menjelaskan bahwa matanya memang benar-benar buta. Adegan lalu flashback, memperlihatkan Akash dan sang dokter yang masih memperdebatkan tentang membunuh Simi. Namun tak lama setelah itu, Simi akhirnya tersadar, sehingga dokter tersebut berniat untuk membius Simi lagi. Namun ternyata Simi berhasil bebas, dan mengambil alih mobilnya itu. Akash yang tidak tahu hal tersebut, mencoba membujuk dokternya itu untuk melepaskan mereka berdua, karena Akash sendiri tidak pernah berniat untuk membunuh Simi. Simi pun membebaskan Akash, yang ternyata niat sebenarnya untuk menabraknya hingga tewas. Namun ternyata, ada seekor kelinci yang meloncat ke mobil Simi, sehingga mobilnya terguling, dan ia pun langsung tewas di tempat. Singkat cerita, setelah kejadian itu, temannya Akash membantunya untuk pergi ke London, dan ia pun kini menetap di sana. Sebelum berpisah, ia pun mengajak Sophie untuk datang ke konsernya besok malam. Namun ternyata Sophie sudah akan kembali besok. Mendengar hal tersebut, Akash pun hanya pergi meninggalkannya.